Antam masih berpeluang untuk bisa mencapai all time high-nya dalam 5 tahun terakhir ini, yaitu di 3.190. Tentunya happy cuan buat Anda yang kemarin sempat serok ketika Antam pernah ada di harga terendahnya di 1.210. Karena di harga sekarang ini 2.170 kan ini sudah hampir beggar ya, berpeluang untuk capai beggar hanya dalam hitungan 1 tahun. Bahkan kalau kita melihat hanya dalam 1 bulan terakhir ini saja Antam sudah naik 55%. Dan tentunya ini karena pergerakan harga emas yang terus mengalami peningkatan, sehingga pergerakan harga saham Antam pun terus terdongkrak, dan itu bisa tercermin dari laporan keuangan kuartal 1 dari Antam yang sudah rilis. Bisa Anda lihat di sini ya. Nah, dari data yang ada di sini sobat investor, untuk laba bersih dari Antam terpantau di sini di kuartal 1 2025 2,1 triliun, dimana ini naik cukup signifikan ya, hampir 10 kali lipat atau hampir 1000% jika dibandingkan dengan kuartal 1 2024 kemarin yang hanya di 238 miliar. Nah, ini tentunya pencapaian yang sangat luar biasa yang teman-teman kalau Anda bisa lihat di sini, ini bahkan sudah lebih setengah ya, sudah lebih dari setengah dari pencapaian kemarin. Untuk laba bersihnya kan di 2024 hanya di 3,6 triliun. Nah, dengan Antam mencetak laba 2,1 triliun di kuartal 1 ini, maka sekali lagi saya katakan ini jika masih bisa berlanjut untuk harga emasnya setidaknya bisa sideways ya, bertahan di harga sekarang ini, kemungkinan besar Antam ini bisa mencapai harga all time high-nya dalam 5 tahun terakhir itu, yaitu di kisaran 3.100, 3.200. Jadi sobat investor, di harga sekarang 2.170 sebenarnya untuk Antam ini masih menawarkan return yang cukup bagus, sekalipun memang ya tentu ada resikonya. Apakah memang dia akan naik sampai ke 3.100 atau 3.200, ataukah justru dia koreksi jika tiba-tiba harga emas mengalami penurunan, yang tentu itu juga akan membuat pendapatan dari Antam ini bisa menurun. Nah, ini jadi bagian penting ya, apalagi kalau kita bisa melihat Antam ini dari dividennya. Yang menariknya juga kan Antam ini rutin membagikan dividen ya, sobat investor. Kita lihat di sini dari histori pembagian dividen dari Antam ini 2024, 2023, 22, 21, 20, kecuali di 2015 sampai dengan 2017 Antam memang tidak membagikan dividen, tetapi di sini data yang ada dari tahun 2009 Antam membagikan dividen. Nah, Antam juga ini kan sudah masuk di dalam Danantara, jadi kemungkinan untuk dividen payout ratio-nya ini bisa meningkat sobat investor untuk tahun buku 2024-nya. Nah, kemarin kan untuk dividen payout ratio-nya bisa Anda lihat di sini. Kemarin tahun 2023 untuk dividen payout ratio-nya ada di 100% ya sobat investor. Nah, untuk di tahun ini jika dia membagikan dividen 84% saja, maka dividen per share-nya bisa sama dengan yang tahun kemarin bagikan di kisaran 128, ya ini jika 84%. Tapi kalau dia kembali membagikan dividen payout ratio-nya 100%, maka di sini Anda bisa lihat Antam bisa membagikan di kisaran 151 untuk dividen per share-nya. Jadi ketika membagikan dividen per share-nya 151, maka di harga sekarang ini 2.170, jika kita hitung 151 kita bagi dengan 2.170, sobat investor, potensi dividennya masih di kisaran 6,9 atau bisa kita bulatkan 7% untuk dividen Antam jika dia membagikan dividen payout ratio sama dengan tahun kemarin 100%. Dan ini ada kemungkinan dia membagikan dividen payout ratio sampai 100%, bahkan bisa lebih karena mengacu kepada hasil kinerja kuartal 1 yang kita sudah lihat tadi, bahkan itu sudah melampaui setengah, sudah melampaui 50% penghasilan dari full year 2024.
Jadi dengan pengaman 7% untuk menunggu sekiranya Antam bisa sampai ke all time high-nya dalam 5 tahun terakhir ini, yaitu di kisaran 3.190 ini, maka sebenarnya ini masih cukup menarik ya, sekalipun memang ada risikonya dan memang bisa berpeluang untuk dia mengalami koreksi dalam waktu dekat ini. Tetapi jika kembali lagi memang yang jadi patokan utamanya adalah lihat saja pergerakan harga emasnya di kuartal 2 ini sampai dengan bulan Juni. Kan kita tahu ini sudah memasuk bulan Mei, harga emas setidaknya masih ada di harga tertingginya walaupun sempat koreksi kemarin, tetapi masih koreksi yang wajar, belum sampai turun yang cukup dalam. Jadi untuk potensi pendapatan dari Antam jika sampai bulan Juni, kemudian harga emasnya kalaupun dia koreksi tetapi tidak jauh dari sekarang ini, mari coba kita lihat untuk pergerakan harga emas. Untuk harga emas kan kita lihat dari data yang ada di Stockbit di sini, sekarang ini memang masih mengalami penurunan, sudah ada di 3.240. Kemarin sempat menyentuh 3.431. Nah, ini memang menurun ya sobat investor. Tapi setidaknya jika harga emasnya paling kalaupun dia sampai turun hanya di kisaran 2.900 ya, 3.000-an ini, maka otomatis kan hitungan kemarin pendapatan Antam itu kan dari sejak bulan Januari ya. Dari bulan Januari yang harga emasnya masih ada di 2,6. Tidaknya jika harga emas ya paling tidak ya kurang lebih di sini ya di kisaran 2.800, 2.900 sampai 3.000 per troy ounce-nya, maka otomatis untuk Antam ya, sekali lagi jika sampai bulan Juni akhir dari kuartal 2 masih sampai di sini, dia berpeluang masih bisa mencetak pendapatan yang cukup besar, sehingga berpeluang untuk Antam masih terus mengalami peningkatan harga saham ke depan, bahkan bisa mencapai all time high-nya di 5 tahun terakhir ini. Jadi tentunya sobat investor, ketika Anda mau masuk ya Anda berhitunglah. Anda berhitung di harga sekarang ini apakah dengan resiko yang ada jika harga emas memang terus juga melanjutkan koreksi, karena kemarin kan kalau kita lihat tadi untuk harga emas ya juga memang dia mengalami koreksi ya, sempat berada di 3.431 per troy ounce-nya, sekarang ada di 3.240 USD per troy ounce-nya. Coba kita lihat untuk Antam ini dari analis saya yang diberikan oleh Stockbit di sini, terpantau untuk 26 analis memberikan rating untuk Antam, 25-nya rekomendasikan masih beli dengan 1 hold dan tidak ada yang merekomendasikan untuk jual. Dan untuk rekomendasi ini diperbarui terakhir di tanggal 28 April. Dengan target harga untuk Antam ini, harga rata-ratanya dia bisa mencapai 2.284, estimasi tertinggi di 2.800. Dan ini yang kemungkinan bisa dicapai ya, asalkan di kuartal 2 dengan adanya momentum pembagian dividen ditambah dengan harga emas yang sekiranya sampai bulan Juni tidak turun jauh, bisa bertahan di kisaran 2.700, 2.800 USD per troy ounce-nya, maka harga saham 2.800 ini berpeluang untuk dicapai oleh Antam ini. Dengan estimasi terendahnya dia bisa turun ke 1.900. Jadi di harga sekarang ini 2.170 kan, kalaupun dia masih turun di estimasi terendahnya 1.900 ini ya boleh dibilang masih bisa lah. Untuk resiko penurunannya masih cukup bisa lah ditanggung, asalkan penurunan harga emasnya tidak jauh ya. Itu yang kita bisa lihat di sini. Bahkan kalau dari estimasi konsensus yang ada di sini untuk tahun ke depan, Antam ini masih bisa mengalami pertumbuhan ya sobat investor, karena kalau di tahun 2025 estimasi untuk EPS-nya ada di 173, ini naik dari full year 2024, sedangkan di estimasi 2026 dia bisa mencapai 193. Dan tadi kita sudah lihat untuk EPS-nya kan sudah ada di 88 ya sobat investor, baru dari satu kuartal yang ada. Nah, jadi kalau kuartal ke depan pun paling tidak sampai kuartal 2, terus kemudian Antam masih bisa cetak laba bersih, setidaknya bisa mencapai ya di kisaran 1,7 sampai 1,9 triliun, maka otomatis bisa dipastikan estimasi dari konsensus ini di 173 untuk EPS-nya di tahun 2025 ini bisa terlampaui, bisa bahkan sampai ke 200, bahkan 200 lebih untuk EPS dari Antam.
Nah, kalau untuk Antam sendiri, kalau kita lihat dari PBV-nya, sekarang pun Antam masih ada di bawah standar deviasinya ya, sobat investor, di mana untuk standar deviasinya, min PBV standar deviasinya ada di 1,97, sekarang ini masih ada di 1,55. Jadi untuk dia mencapai ke 1,97 ini masih sangat besar kemungkinannya selama harga emas itu tidak turun terlalu dalam, apalagi jika malah dia meningkat, maka dia berpotensi ya sobat investor untuk naik ke PBV plus 1 ini. Plus 1 untuk standar deviasinya yaitu di kisaran 2,72 untuk PBV-nya. Nah, ini kan berpotensi secara harga, berarti kalaupun hitungannya seperti itu, kemungkinan dia bisa naik di kisaran ya 70-an% sampai 80-an%. Jadi sobat investor, apakah Antam ini memang menarik untuk sekarang ini? Ya tentu Anda bisa melakukan analisa lebih mendalam lagi dengan balance sheet yang untuk Antam ini termasuk cukup kuat, di mana cash-nya dia sekarang ada di 6,9 triliun. Jadi dengan tambahan di kuartal 1 ada masuk 2,1 triliun. Jadi ini berpeluang untuk Antam memang bisa membagikan dividen cukup tinggi, bahkan bisa melampaui 100%. Jadi kalau dia sampai melampaui 100%, ada kemungkinan Antam ini bisa untuk dividen yield ketika membeli di harga sekarang ini kemungkinan bisa mendekati 10-an% ya sobat investor. Dengan kita lihat di sini asetnya ada di 48,3 triliun dan untuk liabilitasnya di 13,6 triliun, sedangkan untuk total hutangnya baik jangka panjang maupun jangka pendek hanya di 98 miliar dengan ekuitasnya ada di 33,6 triliun. Jadi sobat investor ya, potensi untuk Antam membagikan dividen di tahun buku 2024 ini jadi cukup besar, karena ditambah dengan penghasilan kuartal 1 2025 yang tidak menutup kemungkinan ya setelah di RUPS nanti akan bisa membuat keputusan untuk membagikan dividen jumbo. Ya, kita nantikan saja apakah Antam akan membagikan dividen jumbo. Apalagi kita tahu kan untuk BUMN yang sudah masuk di Danantara itu rata-rata membagikan dividen yang cukup tinggi, payout ratio-nya, artinya meningkat dividen payout ratio-nya. Jika Antam pun meningkat karena tahun kemarin di 100%, dan jika dia membagikan di atas 100%, maka potensi dividen yang akan dapatkan ini cukup jumbo, bisa mencapai 10% ataupun mungkin bisa lebih. Tetapi tentunya ini hanya prediksi, kita akan melihat pergerakannya, berita-beritanya seperti apa ke depan. Jikapun Anda mau masuk ya mungkin Anda bisa sambil cicil ya. Dan untuk Anda yang sudah sempat masuk bahkan dari 1 bulan terakhir kemarin, sebenarnya Anda sudah masih cukup aman untuk menahan Antam setidaknya sampai di momentum pembagian dividennya, yang kalau di tahun kemarin pembagian dividennya kan ada di bulan apa ya? Lalu di tahun kemarin Antam membagikan dividen untuk ex-date-nya itu ada di 21 Mei dengan payment date-nya ada di 7 Juni. Dan sedangkan untuk tahun 2022 dia pernah membagikan untuk ex-date-nya di 26 Juni. Jadi paling lambat lah bulan Juni dia akan membagikan dividen, dan itu adalah bulan terakhir untuk kuartal 2. Jadi setidaknya dari memasuki bulan Mei dan Juni, 2 bulan ke depan sebenarnya masih cukup bagus untuk hold saham Antam ini, untuk kemudian Anda mengambil keputusan apakah memang masih mau hold ataukah Anda mau jual. Karena sobat investor tentunya setelah lewat momentum pembagian dividen, apalagi secara pergerakan harga emasnya mungkin cenderung mengalami penurunan, lakukan analisa secara mendalam dan tentu sesuaikan dengan tujuan investasi Anda. Dan juga jangan lupa Anda harus menghitung resikonya. Apakah Anda siap jika kemudian Antam yang memang berpotensi juga untuk dia koreksi jika ada sentimen-sentimen negatif, terlebih jika terjadi penurunan harga emas, dan juga ketika nanti di kuartal 2 Antam misalnya menurun secara laba bersihnya dan menurunnya cukup dalam, yaitu tentu akan menjadi katalis di mana membuat pergerakan harga saham akan mengalami penurunan. Jadi seperti itu sobat investor. Tentunya ini bukan rekomendasi, silakan Anda analisa sendiri. Pastikan Anda punya keyakinan untuk membeli karena Anda melakukan analisa. Dan jika Anda punya tanggapan, Anda punya mungkin informasi terbaru berkaitan dengan topik yang sudah kita bahas dalam video ini, silakan Anda tuliskan di kolom komentar. Tetap semangat berinvestasi dan terima kasih untuk Anda yang terus mendukung channel ini dengan memberikan super thanks dan juga berlangganan. Salam IHSG, investor harus selalu gembira.